Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siang pertama di bulan Ramadan 1446 Hijriah dalam konten tafakkur ya. Ini konten perenungan sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ini mungkin pembahasan tafakkur kita menjelang waktu zuhur ya, untuk Jakarta dan sekitarnya. Ya, ini adalah pembahasan mungkin kalau kita sekolah dulu, ini adalah pembahasan di sekolah madrasah ibtidaiyah atau selevel sekolah dasar. Atau mungkin Anda sudah dikenalkan ini pada Rodotul Anfal atau sekelas taman kanak-kanak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ya sebagai pengingat. Karena kadang kita lupa bahwa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di situ kan ada kata as-siyam. Secara etimologi itu artinya menahan. Ya. Secara etimologi itu artinya menahan, kontrol, mengendalikan. Ya. Lalu apa yang wajib kita tahan ketika kita sedang melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini, baik pada masa-masa puasa ataupun sesudahnya. Yang pertama, agar bulan Ramadan ini tidak hanya menjadi sekedar formalitas tahunan aja, tapi ada bekas yang ditinggalkan. Ibaratnya ada jejak dari bulan Ramadan ini yang ditinggalkan ya, untuk bulan-bulan setelahnya gitu. Sampai kita bertemu Ramadan lagi pada tahun yang akan datang ya. Nah, ini saya sampaikan dari hari pertama bulan Ramadan ini agar kita tidak lupa ya. Yang wajib kita tahan, yang wajib kita kendalikan pada bulan Ramadan ini agar puasa Ramadan tahun ini ya berkualitas ya, lebih gemoy lah kualitasnya timbang tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus aja, tidak makan, tidak minum, tapi ada banyak yang wajib kita tahan selama bulan Ramadan ini. Ya. Dan ini memang memerlukan latihan yang panjang. Makanya kan saya selalu sampaikan, Ramadan ini adalah ibarat kalau bahasa populer sekarang retreat ya. Retreat atau retreat spiritual kita untuk bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah seutuhnya, menjadi manusia seutuhnya. Ya. Ini harus diketahui bersama. Satu, Ramadan mengajarkan kita untuk menahan amarah. Ya. Untuk mengendalikan emosi. Satu hadis mengatakan, kalau kita sedang ada tanda-tanda untuk kita marah, kalau kita marah dalam posisi berdiri, duduk. Kalau kita marah dalam posisi duduk, berbaring. Kalau masih ini juga, ambil air wudhu, istighfar. Kenapa? Kalau kita sedang marah, itu syaitan mudah kuasain kita. Nah, bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan amarah, menahan emosi. Satu. Yang kedua apa? Mengendalikan lisan. Karena sekarang ini, mohon maaf, kadang-kadang orang bisa akur, bisa nggak akur gara-gara ini, gara-gara mulut. Orang bisa akur, bisa nggak akur gara-gara mulut. Orang bisa akur, bisa nggak akur gara-gara mulut. Gara-gara lambe kalau bahasa Jawanya, ya. Gara-gara mulut. Mulut itu bisa menyatukan orang. Bisa buat orang jadi guyup, jadi rukun, jadi bersahabat, jadi mengayomi. Tapi ingat, karena mulut ini juga kita bisa menimbulkan permusuhan sama orang. Ya. Sekarang malah lebih canggih lagi. Bukan hanya mulut secara lisan,
Tapi apa? Lewat jari, lewat tulisan-tulisan kita di medsos. Maka ingatlah, kalau kita tulis-tulis sesuatu, hati-hati agar jangan sampai tulisan kita ini menimbulkan permusuhan dengan orang banyak. Ya, bahaya kalau seperti itu. Hanya gara-gara medsos, ya, orang bisa bertengkar loh. Hanya gara-gara unggahan di Facebook, unggahan di TikTok, unggahan di X atau unggahan di Instagram, orang bisa bertengkar. Hebat lagi. Bahkan bisa merobohkan rumah tangga. Ya. Jadi bulan Ramadan tahan itu. Kendalikan itu. Kendalikan mulut kita, lisan kita dari potensi untuk mengarah kepada permusuhan. Ya, ajar, basahi lisan kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan sholawat. Kan tadi pagi sudah saya sampaikan. Ya, tadi pagi sudah kita sampaikan. Lebih baik, ya, kita tingkatkan jumlah zikir kita. Dari biasanya kita zikir sehari 100 kali, kita tingkatkan sehari menjadi 1000 kali. Ya, kalau bisa 2000 kali. Syukur-syukur dalam sehari 10.000 kali kita berzikir. Itu malah lebih bagus. Kita bebas berzikir. Mau bersolawat pun juga boleh. Dalam sehari kita solawat biasanya 100 kali. Kita tingkatkan menjadi 1000 kali di bulan Ramadan. Ini malah lebih bagus. Ya. Jadi itu dengan sendirinya mengendalikan lisan kita, mengendalikan mulut kita, merem mulut kita dari omongan-omongan yang berpotensi menyakitkan hati orang. Ya, hati-hati loh. Kalau sudah seperti itu, saya cuma mau mengingatkan, jangan salahkan saya kalau suatu waktu, suatu hari nanti orang tersebut bisa berniat jahat pada Anda atau mungkin pada orang sekitar Anda. Hati-hati loh. Karena mulut ini bisa membuat kita jadi rukun, tapi bisa membuat permusuhan. Jadi you must be careful. Itu. Jadi you must be careful. Itu ya. Dan yang terakhir adalah yang paling kita harus kendalikan adalah kendalikan nafsu. Ya, termasuk nafsu seks ya. Kita harus kendaliin juga. Harus kita manage di bulan Ramadan ini ya. Ini mungkin sekelas pembahasan anak TK sih. Tapi nggak apa-apa, ini untuk mengingat di hari pertama. Mudah-mudahan selama ya masih 29 hari lagi bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan lah ya perjalanan Ramadan selama 29 hari ke depan ini berkualitas ya. Dan Ramadan tahun ini tekad lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.